dilanjut dengan suratul Fatihah. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Nah, ada yang tahu sejarah kebudayaan Islam? Jadi sejarah kebudayaan Islam itu adalah peristiwa yang sudah terlampaui. Jadi peristiwa-peristiwa dahulu, tentang agama Islam. Nah, pertama yaitu urgensi dari mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Sejarah kebudayaan Islam itu adalah bagian dari integral sebagian manusia. Begitu. Sejarah Islam itu kita akan memahami bagaimana agama Islam itu berkembang, kemudian bagaimana tantangan yang dihadapi, terus kemudian bagaimana kontribusi terhadap dunia itu bagaimana. Nah, nanti kita akan mengetahui tentang itu dari sejarah-sejarah kebudayaan Islam. Nah, begitu. Nah, untuk yang kedua yaitu fungsi dari sejarah kebudayaan Islam. Fungsi dari mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Nah, fungsinya yaitu kita bisa dapat mempunyai pelajaran yang berharga. Apa aja pelajarannya? Nah, contohnya, misalkan dulu itu pada zaman dahulu itu mendapatkan kegagalan, masa kita generasi selanjutnya akan tertimpa kegagalan yang kedua. Nah, jadi dari fungsi dari sejarah Islam itu yang kedua, kita akan mendapatkan pelajaran yang berharga. Contohnya tadi gitu. Nah, jadi yang ketiga itu ada hikmah dari mempelajari sejarah kebudayaan Islam. Apa aja? Nah, yang pertama itu bisa menginspirasi umat sekarang. Contohnya seperti ilmuwan-ilmuwan terdahulu, yaitu seperti Al-Khwarizmi tentang ilmu matematikanya, kemudian ada Ibnu Sina dengan kedokterannya, dan lain sebagainya. Banyak ilmuwan-ilmuwan terdahulu Muslim, ya. Nah, kita bisa mengambil hikmah, bisa menginspirasi terhadap ilmuwan-ilmuwan tokoh Muslim terdahulu. Untuk yang kedua yaitu dari hikmah mempelajari sejarah kebudayaan Islam itu adalah bisa mengambil ibroh atau jangan mengambil kesalahan yang kedua.
masa dulu telah melakukan kesalahan, maka kita tidak boleh melakukan kesalahan yang kedua. Jadi kita harus berubah. Jadi harus melihat dari sejarah terdahulu itu, begitu. Jangan sampai kita sebagai generasi berikutnya mengalami kesalahan yang kedua, begitu. Mungkin itu sejarah kebudayaan Islam. Ya, tadi sudah disebutkan yaitu urgensi mempelajari sejarah kebudayaan Islam itu adalah kita bisa tahu tentang sejarah-sejarah agama Islam terdahulu. Kemudian fungsi dari sejarah kebudayaan Islam itu adalah mendapatkan pelajaran yang berharga, begitu. Yang ketiga yaitu hikmahnya yang tadi bisa menginspirasi generasi-generasi sekarang dari ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Yang keduanya itu dari hikmah sejarah kebudayaan Islam itu adalah bisa mengambil ibrah atau pelajaran dari kisah-kisah atau sejarah-sejarah sebelumnya. Jangan sampai dulu gagal, sekarang malah gagal lagi, seperti itu. Nah, mungkin pembelajaran pagi hari ini dicukupkan sekian. Kita akhiri dengan pembacaan Kifaatul Majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu.